Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial penggunaan aplikasi TMI Digital kembali untuk yang sub-sub menu yang ada di akademik ini ya. Di sini ada jadwal KBM, kemudian data santri, absensi KBM, nilai ujian, dan nilai kepribadian. Mungkin untuk yang video kali ini saya akan men-skip yang jadwal KBM karena ini nanti akan ada penjelasan khusus ya. Kita ke 4 menu ini terlebih dahulu, mulai dari data santri. Saya mulai dari data santri karena supaya nanti terkoneksi ke absen, kemudian nilai ujian dan nilai kepribadian. Baik, di data santri di sini sudah ada fitur-fiturnya ya. Ini ada hapus semua. Kalau nanti sudah ada data santri semuanya ini, kemudian kita ingin hapus ternyata, ya ini nanti tinggal dipilih semua, kemudian dihapus semua begitu. Baik, ini backup data untuk mendownload data yang sudah ada di sini supaya tidak hilang datanya. Ini untuk template ketika misalnya nanti teman-teman akan mengisinya di Excel, jadi tidak manual. Jadi untuk menu data santri ini tidak diisi satu persatu, teman-teman hanya tinggal mengimpor saja Excel yang sudah diisi, tentunya berdasarkan template yang ada di aplikasi. Jadi harus sesuai, menyesuaikan dengan kolom-kolom yang ada. Jadi kita import terlebih dahulu data santrinya yang lengkap. Nah, ini sudah saya import ya, meskipun tadi ada beberapa kolom yang masih kosong datanya. Tapi ini untuk sementara saja. Baik, di sini untuk fitur-fiturnya ada namanya filter di sini. Misalnya teman-teman ingin mengecek nama-nama santri putra ya di tahun ajaran aktif ini, kemudian di kelas 1B, maka nanti yang akan tampil hanya kelas 1B di tahun ajaran aktif ini. Totalnya ada 37 orang ya, ini barisnya yang ditampilkan hanya 10. Nah, nanti bisa di slide ke samping ini untuk melihat sampai ke baris 37. Ini nama terakhirnya Zen Fauzane Pastika begitu ya. Ini untuk yang putra. Misalnya kalau mau melihat yang putri tinggal kategorinya diganti putri, mau melihat kelas 1B misalnya, nah ini nanti dia akan tampil. Oke, teman-teman, dan ini kenapa yang tampil hanya kelas 1? Karena kemarin di data kelas kita hanya mengisi di data kelas ini ya, di master data kelas itu kita hanya mengisi kelas 1. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau supaya tampil semua itu, misal saya tambah dulu terlebih dahulu ya, ini untuk contoh saja. Eh, satu B ya, B 2B ya, 2B, kemudian di sini supaya muncul bahasa Arabnya ini. Nah, ini sudah muncul. Ini saya mau edit ininya, dalam kurungnya nanti saya buat otomatis hapus saja. Kemudian disimpan. Nah, ini untuk contoh saja 2B ini sudah kita isi di data kelas. Ini akan berpengaruh ke mana filter yang ada di data santri tadi, sehingga nanti dia ada untuk kelas 2-nya nih pilihan. Meskipun data santrinya sudah masuk kelas 2 ini, ada tuh kelas 2B itu ada Abkori ya, ada 33 orang, 2B ini ya, maaf 2B. Nah, ini sampai 33 orang ya, ini nama terakhirnya Val Mikael Hudori. Baik. Begitu. Jadi ini kenapa kalau ada pertanyaan ini kenapa muncul hanya 2? Karena tadi di data kelas kita baru mengisi 2. Nanti kalau admin sudah mengisi semuanya, ini akan tampil semua kelas di sini. Baik. Begitu ya. Ini untuk penggunaan menu data santri. Sudah kita isi, yang penting nama-namanya sudah ada dulu. Selanjutnya kita ke menu absen KBM di sini. Absen KBM ini fungsinya untuk mengabsen harian. Misalnya guru-guru sudah masuk, sudah dibuatkan jadwalnya di sini. Ini harusnya memang jadwal terlebih dahulu ya. Tapi ini nanti pertemuan berikutnya saja. Di absen ini nanti ketika misalnya saya mengajar pelajaran Al-Quran gitu kayak, tinggal milih ini saja. Karena ini tahun ajaran aktif, akan dia otomatis muncul ini karena dia sudah kita setting di tahun ajaran tadi ini aktif. Jadi dia tidak perlu diedit gitu ya, atau disesuaikan. Tapi kalau yang ini misalnya kita sesuaikan, misalnya di Ustazah ini mau ngabsen putri, maka rubah dulu putri kelas 1B ya, pelajaran apa, misalnya pelajaran tajwid, jam keberapa, jam ketiga misalnya. Nah, ini nanti yang akan tampil hanya nama-nama 1B putri ya, 1B putri. Nah, di sini ada kolom kehadiran. Di sini ada centang hadirkan semua. Jadi kalau teman-teman itu mengklik centang hadirkan semua, maka dia akan hadir semua. Tiba misalnya ada satu orang yang izin, misalnya siapa nih, Afiko misalnya izin, tinggal diklik sini. Atau Ahisha misalnya sakit,
tinggal diklik sakit. Begitu. Seperti itu saja mengisi absen, sama seperti aplikasi lainnya untuk mengisi absen. Kemudian jangan lupa disimpan di sini. Nah, backup Excel ini kalau misalnya tadi data-data itu akan disimpan atau dijadikan mungkin nanti untuk data gitu ya, data manual untuk disimpan di komputer dan lain-lain gitu. Nah, itu ya, jangan lupa diklik absen. Selanjutnya di menu berikutnya itu setelah absen kita ke nilai ujian. Nah, nilai ujian ini semua guru pasti bisa melihat termasuk wali kelas. Nih, ketika saya akan menginput nilai ujian misalnya, mulai dari tahun ajaran semester, kemudian kategorinya putra atau putri, kemudian kelasnya, kemudian rombelnya. Nah, ini pelajaran. Nah, pelajaran Al-Qur'an misalnya. Nah, nanti dia akan tampil kelas 1B pelajaran Al-Qur'an ini nanti nilai harian, murojaah atau mid semesternya atau UASnya berapa. Ya. Untuk yang harian ini minimal 6. Jadi dia tidak bisa diisi di bawah 6 gitu. Jadi dia langsung 6 gitu, 6 atau misalnya 7 gitu ya, 6,2, 6,3 seperti itu ya. Nah, ini karena tadi kita di data nilai itu baru mengisi yang 6, maka dia tampil 6. Kalau kita tambah misalnya 1 ya, nanti dia akan menyesuaikan gitu, menyesuaikan data yang sudah kita isi di master data sebelumnya itu. Baik. Nilai mid-nya misalnya kalau nilai mid mulai dari 0 gitu ya. Misalnya saya ingin isi 9 lah gitu ya. 9 gitu atau 8 misalnya. Yang ini yang 9 yang nilai UASnya. Atau 10. 10 juga bisa ya. Nanti nilai hasil akhirnya adalah 8,8 karena dia diakumulasi harian, mid dan UAS. Ini kalau settingan di data pelajaran, nilai Al-Qur'an itu di kelas 1 dia ada harian, murojaah dan UAS. Ini yang saya maksud kemarin itu di data pelajaran ada skema nilai. Tapi kalau misalnya saya rubah nih ya, di data pelajaran untuk Al-Qur'an kelas 1 itu skemanya misalnya dia hanya mid dengan UAS saja gitu ya. Kemudian ini saya simpan. Maka nanti di nilai ujian itu ketika saya pilih di kelas 1 Al-Qur'an itu dia hanya akan menampilkan mid semester dengan UAS. Hariannya tidak ada. Nah, itu yang saya maksud fungsi dari skema penilaian kemarin di data pelajaran. Jadi dia hanya akan nanti mengakumulasi nilai murojaah atau mid semester dengan UAS saja. Misalnya di sini nilainya 8, kemudian di sini nilainya berapa? 9 misalnya kan. Atau 10. 9. Ya, 8,6. Seperti itu teman-teman untuk mengisi nilai ujian. Saya rasa mudah ya. Nah, ini nanti di samping ada fitur rata-rata kelas setelah diisi itu dia akan tampil. Kalau belum diisi dia nggak akan tampil nih. Ini kan dia baru muncul tadi. Jadi nilai rata-rata kelas 1B Putra Al-Qur'an itu 8,6. Ini karena belum diisi semua. Kalau sudah diisi semua, nanti dia akan mengkalkulasi di sini. Ya. Nah, di sini ini skema nilainya itu mid ada keterangan ya, UAS. Kalau yang lain misalnya saya pilih tajwid, nah ini harian, mid, kemudian UAS begitu. Ya, ini fitur-fitur yang ada di sini. Selanjutnya di nilai kepribadian ya. Karena kita menggunakan istilah suluk, kemudian muazabah dan nazofah itu seperti ini ya. Tinggal diisi saja, filternya seperti tadi, cara pengisiannya ini untuk tampilan. Misalnya ini, nah untuk suluk muazabah nazofah ini hanya menampilkan 7 dan 8. Ini sesuai dengan ketentuan atau kurikulum kita gitu ya. Jadi kalau 8 itu nanti dia samani gitu ya. Kalau 7 dia sab'u gitu ya. Kemudian sampingnya ini ada kolom catatan wali kelas ini akan mengisi apa. Jangan lupa setiap selesai update selalu mengklik simpan ini. Ya, tombol simpan supaya perubahannya tersimpan gitu. Nah, ini biasanya nanti yang akan mengisi nilai kepribadian ini wali kelas bersama dengan pengasuhan. Baik. Yang nilai ujian ini semua guru tentunya. Saya rasa itu untuk menu-menu yang ada di akademik ya, mudah-mudahan bisa dicerna. Selanjutnya nanti kita akan beralih ke jadwal KBM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.